Halo, selamat datang di part 3 dari Belajar Data. Kita lanjutkan lagi dari part sebelumnya, di mana kita baru aja belajar bagaimana caranya melakukan group by dan summarize ya. Gimana cara kita mengelompokkan dari beberapa kolom, kemudian melakukan semacam pivot table untuk menghitung total dan menghitung mean atau rata-rata. Oke? Yang sudah kita dapatkan sebelumnya adalah kita memiliki satu entry dari parent company unbranded yang di sini cukup mencurigakan nilainya karena hampir 10 kali lipat lebih besar daripada entry yang kedua, yaitu parent company Danone. Dan di sini saya akan coba untuk menyimpan tabel ini biar kemudian nanti akan saya panggil lagi objeknya di bawah dengan lebih mudah. Di sini akan saya simpan sebagai plastics selected. Jadi hanya company-company yang dipilih, total 2 tahun dipilih. Bagaimana produksi atau produksi limbah plastik yang dihasilkan dari masing-masing company ini. Oke. Sekarang kita udah punya data frame terbaru atau yang sudah kita bersihkan atau rapihkan sampai ke bagian yang ingin memang kita coba analisis lebih lanjut. Nah, kita akan masuk ke mengenal atribut statistik di sini. Nah, di sini nggak susah. Atribut statistiknya adalah atribut yang biasa kita pelajari paling enggak di SMA, itu pasti masuk di UN. Itu ada yang kita sebut 2 di sini. Central tendency atau pengukuran persebaran. Oke. Nah, central tendency ini seperti namanya, dia memberitahu kita kalau misalkan data kita ini ada beberapa, di kita ada 34 kan ya. Dia bisa ngasih tahu kita dia kira-kira punya tendensi untuk berkumpul di nilai berapa. Kayak gitu. Mudahnya mungkin biasa kita gunakan dengan istilah rata-rata. Oke. Kalau misalkan mau dikalimatkan, central tendency adalah satu nilai yang biasa digunakan untuk merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Dalam kasus kali ini adalah untuk merepresentasikan 34 nilai tersebut. Seperti itu. Jadi gimana caranya untuk menghitung rata-rata? Di sini saya ambil aja plastic selected. Saya ingin coba mengambil untuk nilai sum totalnya aja dulu ya. Jadi produksi plastik dalam 2 tahun sum totalnya, saya ingin tahu berapa sih rata-ratanya dengan menggunakan function mean yang sebelumnya sudah kita gunakan sebelumnya di sini. Ternyata rata-rata dari 34 parent company, rata-ratanya adalah 420. Oke, ada 420 plastik yang dihasilkan untuk seluruh company ini. Tapi kadang kita tidak hanya sekedar menggunakan rata-rata. Ada kalanya di mana rata-rata menjadi tidak relevan lagi dalam rangka kita menyebutkan satu nilai yang biasa digunakan untuk merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Kenapa? Di sini kita lihat bahwa nilai dari rata-rata adalah 420. Oke, sementara 420 ini kalau misalkan kita lihat ya, di sini ternyata jumlah untuk entry ke 3 terbesar Coca-Cola di sini ternyata nilainya tidak melebihi 300, sementara kita bilang bahwa 420 adalah nilai yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Mungkin tidak relevan kan ya? Kenapa? Karena rata-rata akan menggunakan seluruh nilai yang ada di sini, kemudian dibagi dengan jumlah nilai. Menyebabkan apabila kita memiliki nilai yang sangat jauh,
dibandingkan dengan yang lain, di sini 10.000, dia akan ketarik ke atas. Seperti itu. Jadi di sini nilainya 420. Sehingga di sini kalau kita ingin tetap menggunakan central tendency yang sifatnya ada satu data yang beda sendiri atau jauh sendiri, ekstrem sendiri, kita kadang bisa menggunakan yang disebut dengan median atau nilai tengah. Dimana median itu ini sesuatu yang udah kita pelajari ya di SMA. Jadi median itu adalah apabila seluruh nilai diurutkan, kita ambil nilai yang berada di tengah. Gitu. Karena di sini ada 34 baris, berarti bisa dibayangkan dari keseluruhan data-data ini, ada 34 ini, diurutkan semuanya ya. Jadi di sini saya punya plastic selected. Saya arrange by sum total. Oke. Saya ambil sum totalnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dari 1 sampai 34 ada di sini. Yang dia lakukan adalah dia akan mengambil nilai yang benar-benar berada di tengah. Berapa yang ada di tengah? Kalau misalkan kita hitung 34 dibagi 2, ada di 17 di sini. Berarti angka yang benar-benar ada di tengah itu adalah angka di antara 17 dan 18. Ya kan ya? Jadi dibagi 2, 17 awal dan kemudian 17 akhir. Seperti itu. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini adalah 17 angka pertama dan ini adalah 17 angka terakhir. Sehingga tengahnya adalah 30, di antara 33 dan 28. Benar ya? Jadi di antara 33 dan 28, yaitu adalah 30,5. Seperti itu. Dan 30,5 untuk bentuk data yang seperti ini ya, ada data yang jauh sendiri, mungkin lebih representatif untuk bisa digunakan menggambarkan atau merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, ternyata setengah dari datanya itu memiliki nilai di bawah 30,5, setengah dari datanya memiliki nilai di atas 30,5. Oke, cukup mudah dimengerti ya yang ini. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk bisa membayangkan sebenarnya berarti penting ya untuk kita bisa mengetahui gimana sih bentuk data kita. Itu bentuk data kita itu seperti apa. Benar ketika saya bilang bentuk adalah kita biasa melihat data dalam bentuk visual untuk bisa memahami lebih lanjut. Seperti itu. Nah, teknik yang biasa digunakan untuk memahami data lebih lanjut secara visual biasanya kita sebut dengan histogram. Jadi kalau di sini ada function namanya hist. Oke, functionnya namanya hist. Saya akan mengambil data yang sama, yang ini. Jadi datanya data sum total, kemudian saya lemparkan ke dalam function histogram. Oke, di sini kita lihat histogram itu memiliki dua aksis ya. Yang pertama adalah sum totalnya sendiri atau nilainya sendiri, kemudian ada frekuensinya. Dan di sini kalau kita lihat frekuensinya 0 sampai 30 ini adalah jumlah data. Dan kalau kita lihat data kita memang jumlah datanya berkumpul di antara 0 sampai 2000 ya. Terus tiba-tiba di range 10.000 sampai 12.000 ada satu data. Ini adalah si unbranded tadi. Seperti itu. Sehingga di sini akan saya coba untuk melakukan filter. Saya pengen coba tolong dong keluarkan si parent company unbranded ini dari data saya. Filter yang parent company-nya tidak sama dengan
unbranded. Jadi total data saya ada 33 ya, karena udah dihilangin unbrandednya. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa oh ternyata bentuk datanya masih yang lebih banyak, mayoritas itu ada di sini. Ada di antara 0 sampai, ini tidak terlalu presisi ya, tapi kalau misalkan dikira-kira ini ada di sekitar 200, dari 0 sampai 200, tapi ada beberapa data yang satu data di atas 1000, satu data di atas 1500, dan ada beberapa data, mungkin sekitar 2 data yang ada di atas 200. Seperti itu. Ini adalah bentuk datanya. Oke. Sehingga ya kalau bentuk datanya seperti ini mungkin lebih masuk akal bila kita menggunakan satuan untuk mengukur sentral tendensinya, itu adalah dengan menggunakan median. Seperti itu. Oke, jadi kita hari ini belajar terkait sentral tendensinya adalah satu nilai yang biasa digunakan untuk merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Kita belajar mean dan ada median, dan ini sebenarnya adalah konsep yang penting karena kadang ada orang yang menggunakan nilai rata-rata untuk bisa langsung merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Tapi itu bisa jadi satu cara yang naif gitu dalam merepresentasikan seluruh nilai yang ada. Kenapa? Karena bisa aja bentuk datanya itu nggak seimbang. Gitu. Bisa jadi bentuk datanya seperti tadi gitu. Ada satu yang di ujung sehingga datanya ketarik banyak di sana. Oke, jadi salah satu yang cukup aman untuk kita lakukan adalah kita harus lihat dulu bentuk datanya seperti apa. Oke, untuk di part selanjutnya kita akan belajar satu pengukuran lagi yang masih berhubungan dengan bagaimana kita melihat bentuk data, yaitu adalah pengukuran persebaran. Oke, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih.